Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu ini. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas elemen dasar menjahit, di mana Ibu akan mengupas tentang langkah kerja membuat kampung pada suatu produk. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti tayangan selanjutnya. Nah, pada kesempatan ini pula, Ibu akan membahas kompetensi dasar membuat kampu pada suatu produk, di mana indikator pencapaian kompetensi pada keterampilannya, kalian nanti yang pertama, bisa menyiapkan alat dan bahan membuat kampu pada suatu produk. Yang kedua, kalian bisa membuat kampu pada suatu produk sesuai kriteria mentaati prosedur dan ketiga. Sedangkan alat dan bahan yang digunakan diantaranya. Untuk alatnya, nanti kalian persiapkan. Yang pertama mesin jahit, kemudian ada pita ukur, gunting kain, gunting benang, dan jarum pentul. Sedangkan bahannya di sini kalian nanti bisa menggunakan kain belaju dan benang jahit. Langkah kerja dalam membuat kampu buka diobras. Nah, di sini langkah yang pertama, kalian pola bentuk segi 4, ukuran panjang 15 cm dan lebar 7 cm. Jadi kalian membuat pola segi 4 dengan panjang 15 cm, lebar 7 cm. Ya. Kemudian siapkan bahan dan licinkan permukaan bahan dengan menggunakan setrika. Jika kainnya kurang rapi, nanti kalian rapikan dulu dengan setrika. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga, gunting bahan sesuai bentuk pola sebanyak 2 lembar. Ya, jadi potongan pola ini kalian buat nanti sebanyak 2 lembar. Kemudian langkah selanjutnya, satukan potongan bahan dengan perhatikan bagian baik kain saling berhadapan. Ya, satukan potongan bahan dengan perhatikan bagian baik kain saling berhadapan. Jadi ini baik ketemu baik. Jadi yang sini nanti saat kita jahit itu bagian buru kain atau bagian dalam. Ya. Yang langkah kelima yaitu jahit kain tepat 2 cm dari tepi kain. Ini perhatikan ya. Jika sudah menyatu seperti ini, kemudian dijahit 2 cm dari tepi kain. Kemudian langkah keenam, pipihkan kampu dengan menggunakan setrika dalam keadaan terbuka. Jadi posisi setelah digabung, kalian bisa membukanya dengan dipipihkan menggunakan setrika. Kemudian langkah ketujuh, selesaikan tepi kampu dengan cara diobras. Ya, jadi tepi kampunya ini masing-masing, yang kanan maupun kiri, setelah itu diobras. Nah, untuk langkah kerja membuat kampu pipih, ini yang kedua ya, kampu pipih. Yang pertama, siapkan bahan dan licinkan permukaan bahan dengan menggunakan setrika. 2. Gunting bahan sesuai bentuk pola sebanyak 2 lembar. Ya, seperti ini. Kemudian, satukan potongan bahan dengan perhatikan bagian baik kain saling berhadapan. Ya, seperti ini. Kemudian, perhatikan langkah keempat, jahit kain tepat 1 cm dari tepi kain. Ya. Ini dari tepi kain itu 1 cm. Kemudian kampu dipipihkan ke satu arah. Nah, seperti ini. Ya. Ke satu arah pada bagian baik kain. Langkah selanjutnya yang keenam, kampu bagian bawah digunting atau ditipiskan sampai kira-kira 3 mm dan lipat kampu bagian atas sebesar setengah senti. Nah, ini ya. Kemudian selanjutnya langkah ketujuh, jahit tepi lipatan kampu pipih. Ini akan tampak seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, setrika kampu pipih dengan menggunakan setrika. Ya, kampu pipihnya tadi disetrika, dipipihkan dengan menggunakan setrika. Kemudian kampu sarung di sini. Yang ketiga, langkah kerja dalam membuat kampu sarung.
Langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama, siapkan bahan dan licinkan permukaan bahan dengan menggunakan setrika. Ya. Yang kedua, gunting bahan sesuai bentuk pola sebanyak 2 lembar. 3. Tambahkan kampuh 1,5 cm. Tumpukan pada garis tambahan jahitan. Ya, ini bagian buruk kain. Nah, untuk langkah selanjutnya, masing-masing kampuh dilipat 0,5 cm, kemudian dijahit 1 cm dari bagian baik dan satu lagi dari bagian buruk kain. Jadi nanti akan tampak 2 stikan pada bagian baik kain. Langkah kelima, benang jelujur dicabut jika itu membutuhkan jelujuran. Kemudian kampuh dimampat ke satu arah pada bagian buruk. Nah, ini seperti ini. Lihat pada bagian buruk kain. Kampuh yang terletak di bawah gunting menjadi kira-kira 3 mm. Langkah keenam, kampuh yang terletak di atas dilipat menjadi kira-kira 5 mm. Dijelujur, kemudian dijahit. Benang jelujuran dicabut dan kampuh sarung dimampat. Dimampat di sini maksudnya disetrika. Kemudian langkah yang ketujuh, hasil jahitan kampuh sarung sama dengan hasil jahitan kedua pada kampuh pipi. Pada sarung sutra asli, jahitan pertama dan kedua dikerjakan dengan tangan. Kalau itu menggunakan bahan sutra asli. Selanjutnya membuat kampuh balik. Di sini langkah-langkah kerjanya diantaranya, yang pertama, siapkan bahan dan licinkan permukaan bahan dengan menggunakan setrika. Yang kedua, gunting bahan sesuai bentuk pola sebanyak 2 lembar. Yang ketiga, perhatikan untuk lebar kampuh balik sebesar 1 cm. Langkah selanjutnya yang keempat, kain disatukan dengan bagian buruk berhadapan, disemat dan dijelujur tepat pada garis rudder. Ya, ini satukan dulu 2 potongan bahan, kemudian kasih 1 cm dari tepi kain. Siapkan dengan disemat menggunakan jarum pentul, bisa menggunakan jarum pentul. Ya, kemudian di sini kain baik. Jadi kain untuk kampuh baliknya dijahit dari bagian baik terlebih dahulu. Ya. Kemudian langkah kelima, kampuh dijahit dari bagian baik dengan jarak 0,5 cm di luar garis jelujuran. Jadi semisal ini 1 cm, nanti kalian jahit 0,5 cm di atas dari jelujurannya tadi atau batas garis ruddernya tadi. Ya, di sini di atasnya jahitnya. Selanjutnya, langkah keenam, tiras kampuh digunting, sisakan 3 mm dari jahitan pertama tadi. Ya, ditipiskan. Ya, sisakan 3 mm dari jahitan pertama. Kemudian langkah ketujuh, kampuh dimampat dari bagian buruk kain. Ya, disetrika terlebih dahulu. Ya, posisi keadaan dibuka seperti ini, tidak seperti ini ya. Tapi lihat seperti gambar di sini. Kemudian langkah ke-8, kampuh dilipat ke bagian buruk dan tepi kain lipatan dijelujur. Ya, bisa kalian bantu dengan jelujur ya seperti ini. Ya, bagian baiknya. Selanjutnya, kampuh dijahit untuk kedua kalinya dari bagian buruk. Ya, dengan jarak 0,5 cm dari jahitan pertama. Jadi setelah tadi dijahit dari bagian baik 0,5 cm, kemudian dibalik. Nah, sebelum dibalik tadi kalian setrika, kemudian dijahit kembali ya pada bagian buruk kain. Ya, dengan hasil jadi nanti 0,5 cm. Kemudian langkah ke-10, jelujuran dibuka dan kampuh balik dimampat dari bagian baik. Nah, selanjutnya
membuat kampu balik semu atau kostum. Di sini langkah-langkah kerjanya diantaranya, yang pertama, siapkan bahan dan licinkan permukaan bahan dengan menggunakan setrika. Kedua, gunting bahan sesuai bentuk pola sebanyak 2 lembar. 3. Perhatikan untuk lebar kampu balik sebesar 1 cm. Kemudian yang keempat, kain disatukan dengan bagian baik saling berhadapan. Nah, untuk selanjutnya yang langkah ke-6, di sini tiras kampu diselesaikan dengan disum. Jadi setelah dijahit disatukan seperti ini, kemudian tiras kampunya diselesaikan dengan disum. Cara menyelipkan bagian kampu yang bertiras ke dalam dengan hasil jadi nanti setengah senti. Kemudian langkah yang ke-7, setrika hasil pembuatan kampu balik semu dari bagian baik kain. Nah, itulah tadi materi yang Ibu sajikan kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keselamatan, lindungan, dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian materi yang Ibu sajikan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.